Bar XX. Suara dentuman musik terdengar menggelegar di ruang bar besar yang cukup terkenal di kota itu, tempat dugem dan mencari kesenangan bagi penduduk bumi yang bosan dengan situasi damai. Bau alkohol dan rokok tercium di mana-mana. Semua orang di ruangan besar itu menari-nari seperti orang kesetanan, berlenggak-lenggok menggeliat ke sana kemari. Di lantai 2 gedung itu terlihat Max dan teman-temannya sedang menikmati alunan musik sambil menyesap rokok mereka dan menenggak alkoholnya. Apa gadis itu akan datang? Kita bisa rugi kalau dia tidak datang, ucap Pipi yang duduk di atas pangkuan kekasih terlarangnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang karena ancaman itu. Kalian tahu sendiri kalau dia itu bodoh kan? Hah? Hera tertawa terbahak-bahak. Tapi bagaimana bisa dia kenal dengan orang-orang itu? Bahkan dia tinggal di kamar VVIP, tak ada satupun yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Dia seperti orang kaya saja. Hah? Ucap Pipi. Cak, sialan, aku benar-benar ingin mencicipi tubuhnya itu. Tapi dia sudah laku terjual pada kakek-kakek sialan itu, umpat Max. Astaga, apa di otakmu itu hanya ranjang, Max? Ketus salah satu rekannya. Diamlah, Victor, kau tidak tahu betapa nikmatnya bercinta, makanya jangan sok polos, umpat Max. Victor menutup mulutnya, dia menatap datar dan dingin ke arah Max sambil mengepalkan kedua tangannya. Cak, tapi dia lama sekali datangnya, kesal mereka. Hai, sabarlah dahulu, sebentar lagi dia datang, ucap Pipi sambil menunjukkan isi pesan dari Ara kalau dia sudah tiba di lokasi. Kalau begitu transaksi bisa kita lakukan, ucap Max sambil menyeringai dengan segala rencana licik yang sudah dia karang di kepalanya itu. Aku akan menikmatinya terlebih dahulu. Aku tak sabar menenggelamkannya di miliknya yang seksi itu, batin Max. Tiba-tiba Victor berdiri dan menodongkan pistolnya ke arah kepala Max saat dia melihat seseorang datang ke arah mereka. Berdiri kau bangsat, ucap Victor dengan nada tajam dan tegas sambil menatap Max dengan tatapan kesal dan marah. Victor, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan itu pada Max? Pekik Hera yang malah menjadi panik karena tiba-tiba Victor bermain senjata. Max bukannya takut, dia malah menyeringai dan mengeluarkan senjata api dari dalam kantongnya. Akhirnya kau mengeluarkan aslimu, Victor, kau pengkhianat, ucap Max yang sejak awal sudah curiga dengan Victor. Meski mereka berteman, tentu saja sewaktu-waktu salah satu dari mereka berkhianat. Victor menyeringai, dia menurunkan senjatanya saat melihat bosnya sudah tiba. Letakkan senjatamu, bangsat, umpat seorang pria yang kini menodongkan pistol ke kepala Max membuat mereka semua terkejut. Sebab pria itu datang tanpa terasa, seperti hantu saja. Di belakangnya sudah berdiri puluhan anak buah Tiger dan Black Rose yang ikut serta dalam pembantaian habis-habisan itu. Duar. Satu tembakan meleset dari tengah pesta yang sedang berlangsung membuat semua orang berteriak ketakutan dan panik dalam waktu yang bersamaan. Musik berhenti, di tengah ruang pesta ada Pasco yang mengarahkan pistolnya ke atas dan di atas panggung ada pria bertopeng alias David yang berdiri mengambil alih panggung. Mata mereka terbelalak saat mendapati serangan tiba-tiba itu, semuanya terkejut dan ketakutan bukan main. Menunduk atau kepalamu melayang hari ini, teriak David dari atas pentas. Semua orang menunduk, yang tersisa di sana hanya anak buah Pasco, David dan Joel yang berdiri di antara para pengunjung bar. Bahkan pintu keluar bar itu ditutup. Max terdiam, dia menurunkan senjatanya pelan-pelan. Hera, Vipi, dan teman-teman Max yang lain dibekap oleh anak buah Joel. Victor ternyata adalah wakil William, kakak Joel yang tinggal di Indonesia untuk mengawasi perkembangan sindikat mereka di negara itu. Victor menunduk hormat pada Joel, menunjukkan kedudukan Joel sebagai seseorang yang harus dihormati. Victor memang berteman dengan Max, namun saat dia mendapati informasi kasus Max melakukan hal bejat yang berhubungan dengan adik tunangannya, dia langsung mengawasi pergerakan pria itu, termasuk memberitahu segala rencana Max pada Joel. Itulah sebabnya keamanan rumah sakit diperketat. Bukannya dia pria yang bersama Ara? Ucap Hera terkejut bukan main, matanya terbelalak. Rekan-rekannya yang lain juga demikian, mereka sama-sama terkejut melihat pria itu di sana. Ternyata mata jalang ini masih berfungsi dengan baik ya? Joel tertawa. Suara tawa yang begitu menyeramkan membuat siapapun merinding jika mendengar suara pria itu. Siapa kau sebenarnya, bangsat? Max marah, dia melakukan perlawanan, dia bukan tipe pria yang akan menerima pengkhianatan. Joel menyeringai, permainan darah dimulai.
Joel tertawa terbahak-bahak sambil melepaskan pistolnya dari Max. Brak, kaki Joel menendang pistol yang dipegang oleh Max hingga terjatuh ke lantai. Mau mencoba melawanku bajingan? Ucap Joel dengan seringnya yang mengerikan di wajahnya. Sialan kau, pekik Max. Dia menerjang Joel dan melancarkan serangan pada pria di depannya itu tanpa tahu siapa yang mereka hadapi. Semua serangan yang dilayangkan pria bertubuh kekar itu bagai angin bagi Joel. Tak ada satupun yang berhasil mengenai tubuhnya. Katakan saja Joel sedang menggila hari ini. Oh ayolah, kupikir suhu ternyata cupu. Hah? Joel tertawa. Dia berdiri di atas sofa dengan santainya berjalan ke sana kemari menghindari semua pukulan Max. Sial, pakik Max. Dia menarik pakaian Joel hingga serak. Pakaian Joel robek membuat Max menyeringai karena dia berpikir kalau Joel bisa dia kalahkan. Namun sedetik kemudian dia menenggak kasar salipannya begitu melihat tato di tubuh Joel. Bahkan teman-temannya yang lain sampai gemetar ketakutan melihat tato kebesaran pemimpin Tiger, aliansi menyeramkan yang ditakuti di dunia. Shalon, aku tak peduli mau kau pemimpin Tiger, kau akan mati di tanganku hari ini. Pakik Max yang sudah siap melayangkan pukulannya ke punggung Joel hingga buk. Satu tendangan telak dari kaki Joel mengenai tempat di titik ulu hati pria itu. Buk. Satu tendangan lagi di dadanya dan berhasil membuat Max memuntahkan darah. Buk. Satu tendangan di bawah rahangnya yang berhasil menghancurkan gigi-giginya. Joel memutar tubuhnya. Dia melompat dan menerjang menghantam pelipis pria itu hingga dia terhuyung dan ambruk seketika ke atas lantai dengan kondisi mengenaskan. Sebenarnya Max tidak selama itu. Dia bahkan bisa menghajar puluhan orang dengan tangan kosong. Melihat dari tubuh fisiknya, namun lawannya kali ini adalah didikan monster yang memiliki bibit-bibit monster di dalam darahnya. Hah? Ternyata sepatu yang dibelikan Dinra sangat kuat. Lihat wajahnya hancur seketika. Hah? Joel tertawa terbahak-bahak setelah berhasil memukuli lawannya yang bahkan tak sekalipun melayangkan pukulan pada dirinya. Benar-benar seorang psikopat telah bangkit dari alam kuburnya untuk menyelesaikan seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Menyeramkan? Bagaimana bisa dia tertawa seperti itu setelah memukuli Max? Aku pasti akan mati jika terus di sini, batin Hera. Wanita itu menggigit tangan pengawal yang membekapnya dan mencoba untuk lari, namun duar. Satu tembakan timah panas mendarat di paha mulusnya membuat dia ambruk seketika dengan kaki bercucuran darah. Al, sakit, teriak wanita itu. Pipi dan rekan mereka yang lain bergetar ketakutan, tak ada yang berani melawan. Tangan Joel terulur dan serak. Dia menarik rambut gadis itu sambil menatapnya dengan tatapan pembunuh. Mau lari dariku, Jalang? Ucap Joel. Hera menangis ketakutan. Dia bergetar. Dia menggelengkan kepalanya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Bawa mereka ke ruangan itu. Usir semua yang tidak berkepentingan. Tita Joel pada Victor. Baik tuan, ucap Victor. Ambilkan aku pakaian. Dia merobek pakaian yang dibeli adikku. Cak, sialan, kenapa juga kau merusak pakaian favoritku? Umpat Joel. Hei, siapa juga yang memakai pakaian favoritnya di saat seperti ini, bodoh? Umpat David yang sudah di sana sejak tadi. Hai, dia akan mengomeliku nanti. Ucap Joel. Amukannya lebih menyeramkan dari mereka ini. Ucapnya lagi yang dibalas anggukan kepala oleh David.